Saya ingin bertanya, malam ketika Yesus mau disalib, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan saat itu dikatakan bahwa dia begitu ketakutan, sampai malaikat juga berdoa kepadanya. Bukan malaikat berdoa kepadanya, malaikat bahkan memberi kekuatan kepadanya. Ya, kalau kita melihat memang Yesus dikatakan sebagai takut. Matius 26 ayat 37 dibilang, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu juga di Lukas 22 ayat 44, dia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Ezra Soru terkait ketuhanan Yesus. Ketika Yesus mau disalibkan, dia sangat merasa ketakutan. Bahkan malaikat pun berdoa kepadanya. Pendeta Ezra Soru memberikan penjelasan kepada jemaatnya. Malaikat bukan berdoa kepada Yesus, tapi malaikat ini memberikan kekuatan kepada Yesus. Di sini seperti yang kita ketahui, malaikat itu diciptakan oleh Tuhan. Tapi di sini malaikat yang memberikan kekuatan kepada Tuhannya karena Tuhannya mau disalibkan. Dan Yesus itu disalibkan oleh tentara Romawi. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Bukan manusia yang menciptakan Tuhan, tapi Tuhan yang menciptakan manusia. Tapi kenapa Tuhan ini mau disalibkan oleh ciptaannya? Seolah-olah menunjukkan lebih hebat ciptaannya daripada Tuhannya. Kemudian para pendeta memberikan penjelasan kepada jemaatnya. Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Karena para pendeta mengatakan Yesus itu 100% Tuhan, 100% anak manusia. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Ezra Soru selengkapnya. Selamat menyaksikan. Saya ingin bertanya, malam ketika Yesus mau disalib, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan saat itu dikatakan bahwa dia begitu ketakutan, sampai malaikat juga berdoa kepadanya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa dia takut? Yang pertama itu, lalu yang kedua, dia takut kepada siapa? Bukan malaikat berdoa kepadanya, malaikat bahkan memberi kekuatan kepadanya. Ya, kalau kita melihat memang Yesus dikatakan sebagai takut. Matius 26 ayat 37 dibilang, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu juga di Lukas 22 ayat 44, dia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Dalam Markus 14 ayat 33 dikatakan bahwa dia sangat takut dan gentar. Jadi memang Yesus itu mengalami ketakutan pada saat di Taman Getsemani itu. Selain pernyataan-pernyataan eksplisit bahwa dia memang takut, ada juga hal-hal lain yang memang menunjukkan bahwa Yesus memang mengalami ketakutan. Misalnya dalam doanya di Matius 26 ayat 39 itu dikatakan, maka dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Lalu dalam Lukas pasal 22 ayat 44 dibilang, dia sangat ketakutan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Kita tahan sejenak penjelasan pendeta Ezra Soru. Kalau memang benar Yesus itu adalah Tuhan, kenapa Tuhan itu berdoa kepada Tuhan? Apakah Tuhan ini berdoa kepada Tuhan yang lain? Karena bagi Kristen, Yesus ini adalah Tuhan. Kemudian di awalnya pendeta Ezra Soru mengatakan bahwa Yesus ini diberi kekuatan oleh malaikat. Ini membuktikan lebih hebat malaikatnya daripada Tuhannya. Karena di sini Tuhan yang menciptakan malaikat, tapi malaikat yang memberikan kekuatan kepada Tuhannya. Bukankah Tuhan itu Esa? Bukankah Tuhan itu Maha Kuasa? Lalu di mana Maha Kuasa Yesus? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Dan ini jelas suatu tingkat ketakutan yang luar biasa. Nah, kalau ditanya sekarang adalah mengapa Yesus takut? Jelas di sini kita memang percaya bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Yesus Allah dan manusia, seperti sebelumnya dalam episode 1 sudah saya jelaskan bahwa ada hal-hal dalam Yesus yang menunjukkan kealahannya, ada hal-hal yang menunjukkan kemanusiaannya. Dan misalnya lapar, haus, sedih, ya, kelelahan, tertidur, itu menunjukkan kemanusiaan Kristus. Maka dalam hal ketakutan itu juga menunjukkan kemanusiaannya. Jadi bukan Allahnya yang takut, tapi kemanusiaannya. Nah, mungkin yang saudara tanyakan tadi adalah, dia takut terhadap apa? Ada yang menafsirkan bahwa Yesus takut mati. Tapi benarkah Yesus memang takut mati?
Saya kira tidak. Kenapa? Karena dalam Yohanes pasal 10, 17, 18 dia bilang, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari pendeta Ezra Soru. Ketika Yesus merasa ketakutan, ketika Yesus berdoa, ketika Yesus makan, ketika Yesus haus, ketika Yesus BAB, ketika Yesus lapar, itu menunjukkan kemanusiaannya. Dan pendeta Ezra Soru mengatakan bahwa Yesus ini tidak merasa ketakutan. Tapi ayat Alkitab mengatakan bahwa Yesus sangat merasa ketakutan. Konsep ketuhanan di dalam kekristenan memang sama sekali tidak masuk akal. Semakin hari semakin banyak jemaat daripada pendeta untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Apabila pendetanya tidak bisa menjawab, maka pendeta mengatakan imani saja. Karena seperti itulah di dalam kekristenan, dosa kita sudah ada yang menebus. Karena mereka mengatakan bahwa Yesus ini adalah anak Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Yesus ini 100% Tuhan, 100% manusia. Tujuan Yesus ini menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan Tuhannya di atas kayu salib. Dan pendeta Ezra Soru seringkali memberikan penjelasan kepada jemaatnya bahwa Yesus ini sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan sarjana. Banyaknya agama di dunia ini, hanya di Kristen Tuhannya belajar kepada ciptaannya. Hanya Tuhan Kristen yang bersekolah. Jadi kepada teman-teman di sini, kalau teman-teman di sini berpikir untuk murtad, maka berpikirlah bahwa Tuhannya Kristen itu sekolah, belajar kepada ciptaannya. Jadi mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.